Pemirsa masih di IDX Session Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi. Namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama di NCKL direkomendasikan buy, supportnya di 950, resisten hingga ke 1050. Cuan direkomendasikan buy 2300, resisten hingga ke 2750, TPIA buy, supportnya di 7000, resisten hingga ke 7800. Kemudian ada Raja juga direkomendasikan buy, supportnya di 6000, resisten hingga ke 7300. NCKL, Cuan, TPIA dan Raja, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Esel, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke NCKL terlebih dahulu. Secara teknikal hari ini mengalami penguatan dan sudah kembali diperdagangkan di atas seribuan kembali Pak Esel. Analisis dan pertimbangan saham pilihan NCKL masuk ke dalam list Anda. Jadi kalau NCKL kita bisa lihat dia tuh lumayan dekat dengan area support di 950. Ini area support yang sangat kuat ya, area support swing. Jadi kita bisa lihat kalau emang di 950 ini telah terjadi rebound teknikal. Dan kemungkinan next-nya akan menuju ke arah resistance di 1050. Jadi mungkin bagi investor yang mau sedikit agresif bisa melakukan scalping dengan target di 1050, yaitu lumayan ya, bisa 3-4%. Namun yang menurut saya lebih menarik yaitu ada pattern double bottom di sini. Kita bisa lihat setelah dia break dari 1050, kalau misalnya bisa ya nanti itu resistance-nya cukup jauh ke atas. Mungkin di sekitar 1200 next-nya. Jadi kalau investor yang lebih agresif mungkin bisa buy sekarang, tapi yang lebih konservatif mungkin bisa tunggu buy on break di atas 1050 Pak. Baik, ada 2 strategi ya Pak masuk di penutupan hari ini. Kemudian buy on breakout ketika menyentuh di atas 1200 tadi Pak, atau 1050 ya? Buy on break di atas 1050. Oke, baik. Dan intraday hari ini sempat ke 1030, akhirnya ditutup menguat 2,54% di 1010. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari NCKL, Pak Esel, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Ada Cuan, Grup Prayogo Pangestu. Buy 2300, supportnya resisten di 2750. Analisis untuk Cuan. Oke, jadi kalau Cuan ini kita bisa pakai yang namanya Fibonacci retracement ya Pak. Kalau kita tarik Fibonacci-nya, Cuan ini sekarang sedang berada di area 50%, yaitu di sekitar 2300, dan di situ juga ada sebuah support yang cukup kuat ya Pak ya. Jadi cukup wajar kalau di harga ini akan terjadi sebuah rebound yang sudah terjadi kemarin. Untuk kedepannya kita bisa melakukan spec buy di area sekarang 2300-an. Cuman ini cukup high risk ya. Jadi kita mungkin bisa melakukan risk management yang baik dan melakukan spec buy di sekarang dengan stop loss yang ketat, yaitu di bawah 2250. Kalau 2250 ditembus Pak ke bawahnya untuk Cuan? Kalau misalnya 2250 nembus, itu cut loss artinya Pak. Oke, baik. Penutupan hari ini di 2330, melemah di 3,72%. Target price terdekat tadi berapa Pak? Untuk target price terdekat untuk Cuan tuh ada di harga 2.600 Pak untuk resistance terdekat. Baik, sebelumnya Cuan juga sudah melaju cukup kencang Pak ke level 2.700. Kemudian penguatannya lebih ke arah terbatas dan di beberapa perdagangan terakhir kembali mengalami tekanan ke 2.300-an. Anda melihat dari pola teknikal paling tidak secara 6 bulan terakhir seperti apa untuk Cuan? Ya, secara teknikal memang penguatannya sudah sangat signifikan ya, dan kemarin di harga 2.800-an sudah terjadi profit taking. Cuman kalau secara fundamental saham Cuan ini masih ada upside yang cukup oke, dalam bentuk kontrak-kontrak baru dan juga tambang baru. Jadi kalau kita ingin melakukan spekulasi secara medium sampai long term itu masih sangat oke Pak untuk saham Cuan.
Baik, dari cuan kita beralih ke sampilan selanjutnya, masih dari grup Prayogo Pangestu ada TPIA. Hari ini ditutup melemah di 1,74% di 7.050. Menarik mungkin untuk TPIA, Pak Excel, dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya. Laju penguatan TPIA secara teknikal tampaknya cukup tertinggal dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya yang sudah mengalami lompatan yang cukup signifikan. Analisisnya seperti apa, Pak Excel? Oke, jadi betul banget kalau TPA ini lumayan lagging ya dibanding saham-saham Pak Prayogo yang lainnya. Secara teknikal kita bisa lihat dia sedang berada di area support yang cukup kuat, yaitu di angka 7.000, dan ini juga merupakan angka psikologis ya. Jadi kita bisa melakukan spekulasi di harga sekarang 7.000-an dengan target di resistance terdekat yaitu di sekitar 7.500 sampai 7.600, Pak. Banyak di current price sekarang ya Pak? 7.050 yes. Atau 7.000? 7.050 boleh, 7.000 boleh Pak. Ini dekat-dekat areanya. Supportnya di berapa Pak? Di 7.000 Pak. 7.000 ya? Kalau jebol lagi 7.000? Kalau jebol 7.000 kita bisa pasang stop loss di 6.800 Pak. Jadi kalau dia sampai 6.800 maka cut loss. Baik, penutupan hari ini di 7.050 melemah di 1,74% untuk TPIA. Terakhir Pak, saham pilihan dari energi ada Raja. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya tadi di 6.000, resisten hingga ke 7.300 untuk Raja. Jadi kalau Raja ini sama seperti cuan, kita menggunakan Fibonacci retracement, dan kalau kita tarik dari atas sampai bawah, kita bisa lihat kalau sekarang Raja itu berada di area retracement 61,8%, Pak. Ini area golden golden ratio di mana sering terjadi rebound, koreksi dan rebound, Pak. Dan di sini kita juga bisa lihat ada support di sekitar harga 6.000-an Pak. Jadi ini double indikator yang menunjukkan kalau ada kemungkinan Raja bisa rebound dari area ini. Cuman sama seperti cuan juga, ini lumayan high risk. Jadi tolong pasang stop loss yang ketat Pak. Di berapa Pak untuk stop loss yang untuk Raja? Stop lossnya mungkin bisa ditaruh di 5.800 Pak. Baik, penutupan hari ini di 6.200. Untuk dari sisi target tadi Pak? Untuk target terdekat kita bisa mengincar previous high-nya di resisten di angka 7.000 Pak. Cukup lebar Pak. Ini dalam jangka waktu kapan? Apakah di awal 2026 atau sampai dengan akhir tahun? Ini bisa untuk 1 bulan ke depan Pak. Dan kalau kita lihat Raja ini memang pergerakannya sangat signifikan ya. Jadi kalau dari 6.200 ke 7.000 cuma 12%-an, nggak gitu jauh sih Pak untuk Raja. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada NCKL, Cuan, kemudian TPIA dan juga ada Raja. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Excel, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah dengan mengalami pelemahan di 0,11% di level 8.677.345, di mana lagi-lagi secara intraday indeks harga saham gabungan hari ini mengalami pergerakan cukup fluktuatif karena dibuka di sesi pertama pada pagi tadi masih di 8.700-an, tepatnya di 8.708, kemudian mengalami penguatan dengan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 8.729.466, kemudian berbalik melemah di 8.660.748. Sebenarnya tadi di 30 menit jelang penutupan indeks harga saham gabungan sempat berbalik ke zona hijau, namun lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan, akhirnya kembali ditutup di zona merah dan kembali meninggalkan level 8.700-an. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat tipis di 0,06%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,37%, LQ45 melemah di 0,21%. Grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, infrastruktur memimpin penguatan di 2,32%, kesehatan menguat di 0,96%, teknologi masih menjadi pemberat utama di 2,82% dan konsumsi primer melemah di 1,16%.
Selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers dari perbankan big cap. BBRI 3750 transaksi hingga 1 triliun rupiah. Dewa Padi Antam juga menguat 560, 150 hingga 5020. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari teknologi ada MTech melemah di 1335, Bufa tertekan, BBYB hari ini berbalik melemah di 540 dan BRPT hari ini juga ikut menjadi pemberat di 3.510 rupiah per saham. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami segera kembali. Sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Isel. Kita lanjutkan kembali. Pertanyaan datang dari Bapak Satrio DN ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Saham konsumer Pak Emyor nyangkut di 2.200, prospek dalam sebulan ke depan arahnya akan kemana untuk Emyor? Oke, untuk sebulan ke depan, seperti kalau kita lihat dari sisi flow dan momentum, sepertinya Emyor akan melakukan koreksi lagi nih Pak, kembali turun ke area support di 2000 sampai 2040 Pak. Jadi kalau investor ada barang di harga 2200, mungkin bisa di sell dulu, nanti beli lagi di bawah Pak. Oke, di level berapa Pak untuk buybacknya? Untuk beli laginya di 2000 Pak, 2000 sampai 2040. Baik. Kita kembali ke Jakarta, ada Bapak Jason Yohan menanyakan saham EXCL Pak, XL, buy on average di 3.500, mohon analisisnya untuk support dan resisten di harga berapa? Oke, jadi kalau kita lihat saham XCL ini sudah naik dengan sangat signifikan ya, dan kemungkinan besar dia akan lanjut naik minimal ke area resistance terdekat yaitu di harga 4.000-an. Jadi masih ada sedikit upside di mana para investornya bisa menjual nanti di harga 4.000 Pak. Lalu kalau misalnya untuk sisi support ya kita sebentar, supportnya itu ada di sekitar harga 3.600-an Pak. Baik, Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan saham Raja. Tadi pun juga sempat kita ulas Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Inder dari Bali menanyakan saham padi Pak, PADI di harga Rp100 masih bisa di hold. Resisten berikutnya di level berapa? Oke, jadi saham padi kita lihat hari ini pergerakannya naik signifikan ya, berhasil rebound dari area support di 110 dan kemungkinan besar akan lanjut naik ke area resistance yaitu di sekitar 165-an Pak. Rekomendasinya? Untuk hold aja terus, kalau mau konservatif nanti bisa jual di resistance 165, cuman menurut saya akan nembus ini resistance Pak. Mungkin akan lanjut lagi ke 185 berikutnya. Baik, dari sisi profil risiko Pak, dari sisi likuiditasnya cukup baik tidak untuk padi atau memang ini hanya untuk trading saja? Untuk trading aja Pak, ini karena mungkin bukan yang cap-nya besar ya, jadi likuiditas saya juga terbatas, jadi mungkin risk manajemennya harus di-manage dengan sangat baik ya, ini high risk, saham high risk. Oke, baik, kita kembali ke Bali, ada Ibu Shoba menanyakan saham energi Pak, belum punya, ingin masuk. Hari ini energi naik signifikan dibandingkan dengan saham-saham grup bakri lainnya. Oke, jadi kalau ENRG kita bisa lihat kemarin sudah rebound dari support di 1.400, hari ini naik cukup signifikan ya, dan kemungkinan akan lanjut rally ke area previous high resistance di 1620-an Pak. Nah, jadi kalau misalnya investor mau beli sekarang, bisa untuk melakukan scalping dengan target di 1.620. Baik, selanjutnya Bapak Malvin Sihite dari Depok Pak menanyakan saham SMIL. Hari ini koreksi dalam di 12% di 332, ingin masuk. Profil risikonya seperti apa dengan tekanan dalam yang terjadi hari ini? Jadi SMIL ini mirip seperti padi ya, ini saham-saham yang sangat high risk ya, jadi tolong manage risknya dengan baik. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini belum ada support yang dekat Pak, jadi kemungkinan ini penurunan akan terus lanjut. Support yang paling dekat itu ada di sekitar 270-an Pak, jadi mungkin kalau misalnya investor baru mau beli bisa tunggu di harga 270 Pak.
Baik, kemudian pertanyaan dari Bapak Pendi menanyakan BKSL Pak, hari ini ditutup di zona merah, bagaimana prospeknya? Oke, jadi BKSL ini sebenarnya secara fundamental sangat bagus ya untuk 2026 ya. Mungkin kalau untuk harga sekarang masih sedikit mahal, mungkin bisa nanti tunggu koreksi lanjutannya ke bawah 130 baru bisa mulai beli. Tapi enaknya BKSL ini kita nggak usah pikir panjang sih Pak, secara long term ini sahamnya sangat bagus. Baik, selanjutnya menanyakan BRPT Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, ingin masuk juga ini, hari ini juga koreksi dalam untuk BRPT? Oke, kalau BRPT mungkin bisa ditunggu ya sampai harga mencapai support di 3.400, itu baru harga yang bagus untuk di buy. Lalu setelah masuk di 3.400 bisa set target di resistance harga sekitar 3.800 Pak. Baik, untuk selanjutnya menanyakan saham Bumi Pak, saya akan coba cek terlebih dahulu untuk Bumi. Ya, saya akan coba cek terlebih dahulu untuk Bumi. Dari Bapak John dari Jakarta, Pak, Bumi bisa best buy di harga berapa? Oke, jadi kalau Bumi kita bisa lihat kenaikannya sudah sangat-sangat signifikan. Kemungkinan besar dia akan koreksi turun ke area EMA 10, yaitu ada di sekitar 320 sampai 330. Just spicy? It's happiness. Spicy happiness in noodles. 농심 신라면. Untuk short termnya dan mungkin juga bisa mencapai harga 400 nanti di awal Januari Pak. Baik, dari Bumi kita beralih ke Bapak Andra dari Kerinci Jambi menanyakan saham PNLF Pak. Sudah entry katanya saat rebound hari ini di harga 266. Bagaimana tren serta support dan resistennya untuk PNLF? Oke, PNLF kita lihat support terdekatnya itu ada di harga 250 ya, dan minggu kemarin sudah rebound dari harga tersebut, sekarang sudah naik signifikan, kemungkinan tapi akan bisa lanjut ke area resistance di sekitar 280 sampai 286 Pak. Jadi kalau investor punya barang bisa di hold aja. Baik, ada Bapak Robertus ini dari Maluku menanyakan saham STAA Pak, sudah ambil posisi di 1009 untuk STAA. Oke, kalau kita lihat STAA ini memang lagi downtrend ya, kemungkinan sudah terjadi profit taking, dan kita bisa lihat ini ada parallel descending channel ya secara teknikal. Harga supportnya itu ada di 1250. Minggu kemarin sudah rebound, kemungkinan akan lanjut naik nih Pak, mungkin ke harga sekitar 1.400-an Pak. Oke, artinya masih bisa di hold ya Pak, karena ngambilnya sudah cukup profit ini di 1010. Kemudian untuk mengamankan profit yang sudah ada, support yang bisa diperhatikan Pak, sehingga profit yang sudah terkumpul saat ini tidak tergerus. Oke, support yang bisa diperhatikan itu di 1250. Kalau misalnya harga ini jebol, kemungkinan dia bakal lanjut turun ke 1100-an Pak. Jadi ini harga yang sangat kritis ya untuk dipantau. Baik. Untuk targetnya mungkin bisa ke 1.400 secara short term Pak. Oke, STAA untuk Bapak Robert dari Maluku, penutupan perdagangan hari ini flat di 1320, level support yang bisa diperhatikan di 1250, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Excel, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di WhatsApp Interaktif, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Excel, terima kasih sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak Sore.